Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai Allah, dari mimbar ini saya mengajak, mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan kita genggam erat ketakwaan itu sampai ajal menjemput kita. Berkaitan dengan ketakwaan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai Allah. Pada khutbah kali ini saya tidak menambah materi apapun karena selama Ramadan ini kita sudah dibanjiri oleh berbagai tausiah subuh, masih ada berbuka, taraweh dan seterusnya. Namun khutbah kali ini mengajak kita semua untuk muhasabah, ya, menilai kembali puasa yang telah kita lakukan, ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama Ramadan, 20 hari yang telah lewat. Dan momen ini tepat, ya, karena kita sudah mulai melakukan i'tikaf, yang artinya itu dari bahasa Arab yang berarti menepi, menetap, berdiam, ya, dan dalam syariah di dalam masjid. Salah satu fungsinya adalah untuk melakukan muhasabah diri. Mungkin di beberapa ceramah subuh saya, ceramah tarawih saya sudah menjelaskan tentang pola ibadah, ya, seperti pohon ada akarnya, ada batangnya, ada buahnya. Nah, kita kembalikan kepada ayat ini untuk melakukan menilai kembali itu, kembalikan kepada ayat yang paling populer di bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala subhanallah. Ini loh kadang-kadang ini ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu telah diwajibkan juga berpuasa, ya, mudah-mudahan ya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa agar kamu termasuk golongan orang yang bertakwa, ya. Dalam himpunan takwa itu untuk menjadi alat ukur minimal ada 3. 1, kita ukur puasa kita ini adanya peningkatan kualitas iman kita. Ayo kita ukur. 2, adanya penyempurnaan, ya, akhlak kita, ya, sifat, karakter, ya, dan ya perbuatan kita yang bertambah baik dari waktu ke waktu. 3, ukurannya adalah bertambahnya, bertumbuh dan bertambahnya amal soleh kita, kebermanfaatan hidup kita. Ayo mari kita lihat. Pertanyaannya, apa indikator yang paling mudah gitu ya, yang bisa kita rasakan dengan peningkatan iman? 1, kita merasa ringan dalam melaksanakan ibadah. Nah, coba evaluasi, tambah ringan apa tambah berat? Kalau tambah berat ya sopnya berkemajuan, hati-hati gitu loh. Itu kadang-kadang saya ditanya, kenapa kira-kira Pak Ustadz? Salah satu sebabnya itu karena kita salah persepsi sebagian. Mengira puasa ini seperti perlombaan lari jarak pendek. Padahal ini maraton. Jadi kalau lari jarak pendek kan kita harus pos gitu, ya. Kalau maraton, Pak, di pos di awal, di tengah sampai di akhir bablas. Padahal bonus-bonus terbesar yang diberi Allah itu bukan di awal sebenarnya, tapi di paruh akhir Ramadan. Itu loh. Termasuk ya malam Lailatul Qadar di akhir Ramadan. Ya, itu justru yang paling besar. Nah, ini mungkin dirubah ke depan, ya. Jangan menganggap ya ibadah puasa ini, ibadah Ramadan, banyak ibadah itu ya seperti sprint, lari jarak pendek. Tapi ini lari maraton, minimal jarak panjang, jarak jauh. Ya, supaya ditata kemampuan kita. 1 itu. 2, peningkatan iman itu diukur. Apakah ketika kita menjalankan ibadah, puasa, sholat, bayar zakat dan lainnya itu,
hati kita merasa tenang tidak? Ya, coba kita rasakan, ada imam panjang dikit, ya galau tidak kita? Nah, kalau masih galau berarti ya peningkatan iman kita belum naik, ya masih tetap. Ketiga, kalau ini level paling atas, cara ngukurnya, apakah kita ketika menjalankan ibadah, ketika menjalankan perintah Allah, hati kita merasa senang. Ya, ini level tertinggi. Jadi, satu ukur ringan apa tidak, dua tenang apa tidak, tiga senang apa tidak. Kalau ketiga-tiganya kita penuhi, insya Allah ya, puasa kita dan ibadah-ibadah kita Ramadan well done, ya, sudah kita lakukan dengan sangat baik, ya, diterima, sah, sekaligus bermakna dan berarti. Aspek fikihnya masuk, ya, aspek tasawufnya juga masuk. Bukan hanya akarnya bagus, batangnya bagus, tapi juga buahnya baik, ya, itu. Kedua, ya, mari kita nilai apakah akhlak kita bertambah sempurna. Bukankah Nabi kita diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia? Ukur apakah ya sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita tambah baik terhadap keluarga kita, tambah baik terhadap tetangga kita, tambah baik terhadap teman sekantor kita, tambah baik kepada siapapun yang kita temui. Kalau bertambah baik, walaupun sedikit, ya, biasa ketemu anak, ya toh, cuma salim anaknya, ini tambah kita peluk, itu gak apa, itu naik dia, ya, lebih lembut, lebih bisa memuji. Nah, walaupun sedikit itu berarti ada peningkatan. Terakhir, apakah kualitas dan kuantitas amal soleh kita bertambah? Kalau bertambah, ya, berarti sangat mungkin, ya, ibadah-ibadah Ramadan kita lakukan dengan baik. Tapi kalau tidak, masih ada kesempatan 10 terakhir untuk kita perbaiki. Gitu. Ya, dan yakinlah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah yang Maha Pemaaf. Seberapapun tidak sempurnanya ibadah kita, ya, insya Allah, ya, dengan rahmat Allah, dengan pengampunan dan pemaafan Allah, Allah terima. Yang terpenting ada upaya kita untuk melakukan ibadah sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Makanya nanti di khutbah kedua kan saya sampaikan ayat tentang takwanya, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah semampu yang bisa kamu lakukan. Salat semampu ya yang bisa kita lakukan, sebaik-baik yang bisa kita lakukan. Puasa sama, sedekah sama, bayar zakat sama, ya. Semampu, sebaik yang bisa kita lakukan. Moga-moga Allah terima ibadah puasa kita, sholat malam kita, dan ibadah-ibadah lain yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Sehingga ketika nanti selesai Ramadan, kita kembali menjadi fitri, orang yang suci. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum min kulli dzanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan, dicintai Allah. Sekali lagi dari mimbar ini saya mengajak, mari kita bertakwa kepada Allah semampu yang bisa kita lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah semampu yang bisa kamu lakukan.
lakukan, sebaik yang bisa kamu lakukan, sesempurna yang bisa kamu lakukan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum khutbah kedua ini kita tutup dengan doa. Sekali lagi, ayo mari ya kita menilai ya puasa kita, sholat kita, ibadah-ibadah Ramadan yang telah kita lalui ya, supaya apa? Supaya bisa kita perbaiki di 10 ya, 10 hari terakhir ya, terhitung hari ini ya. Yang dengannya semoga kita menjadi orang yang takwa, orang yang karakter, sikapnya, perkataannya, perbuatannya memenuhi kebaikan atas dasar ketaatan. Moga-moga yang dengannya ya, kita bisa bertemu dengan Allah, kita bisa memasuki surganya. Allahumma amin. Mari khutbah kedua ini kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa para orang tua kami, ampunilah dosa para mertua kami. Ya Allah, untuk mereka yang telah wafat, jadikanlah tempat peristirahatan mereka menjadi salah satu dari taman-taman surgamu. Untuk mereka yang masih hidup, ya Allah, jadikanlah masa tua mereka masa tua yang menyenangkan, dan wafatkanlah kelak mereka dalam keadaan husnul khotimah. Ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa pasangan kami, ampunilah dosa anak keturunan kami. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama para orang tua kami, bersama pasangan kami, bersama anak keturunan kami di surgamu. Jangan pernah pisahkan kami, jangan pernah pisahkan kami. Kumpulkanlah pula kami dengan Rasulmu, Nabimu, dan kekasihmu, dan izinkanlah kami bertemu denganmu, ya Allah. Ya Razzaq, yang maha pemberi rezeki, limpahkanlah kami dengan rezeki yang barokah. Ya Syafi, yang maha penyembuh, sembuhkanlah segala penyakit hati yang ada di dada kami, maupun penyakit yang ada di badan kami. Ya Allah, jadikanlah masa tua kami masa tua yang menyenangkan. Jauhkanlah kami dari pikun, wafatkanlah kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, yang memudahkan segala urusan, mudahkanlah segala urusan kami. Yang melapangkan jalan kebaikan, lapangkanlah jalan kebaikan bagi kami. Tolong kami, tolong kami, tolong kami. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami, kerabat kami, tetangga kami, keluarga besar kami yang hari ini sedang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Yang hari ini sedang sulit, mudahkanlah ya Allah. Yang hari ini sedang sempit, lapangkanlah ya Allah. Tolong mereka, tolong mereka, tolong mereka. Ya Allah, terimalah ya Allah ibadah-ibadah kami selama dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Jadikanlah ibadah kami itu, ya Allah, menjadi sarana Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau tambahkan pahala kami, ya Allah. Engkau dekatkan kami ke dalam surgamu, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.